terlihat apa, Sudah share terlihat, screen Bu. dari Budiro. Oke, jadi untuk praktikum pertama tentang praktikum, sistem telekomunikasi digital, ini kita lebih mempelajari tentang teknik modulasi. Di mana untuk percobaan pertama, ya ini tentang, modulasi AM, dengan tujuan di sini mahasiswa dapat menggambarkan proses modulator AM menggunakan rangkaian transistor. Kemudian software yang digunakan ini adalah software multisim. Semuanya di sini tadi, kenapa saya tanya dulu apakah sudah ada multisim atau belum, karena software itu yang akan digunakan selama praktikum sistem telekomunikasi digital. Untuk praktikum STD ini kita tidak, sebenarnya tidak perlu di lab karena tidak ada tidak perlu alat dan bahan fisik yang harus, dipakai, cukup, dengan multisim aja bisa, karena kita simulasi, based on-nya simulasi, gitu ya. Tuh. Nah, dalam modulasi AM, ada beberapa karakteristik ya, yang, di dalam sinyal informasinya di sini untuk karakteristik yang berbeda dari modifikasi sinyal karier untuk membawa sinyal informasinya. Ada karakteristik perubahan amplitudo sinyal karier, perubahan frekuensi sinyal karier, dan juga uh, phase sinyal kariernya. Nah, di sini untuk penggunaan teknik modulasi pada sistem komunikasi itu diperlukan karena apa? Alasannya yang pertama, untuk transmisi langsung dari sinyal informasi itu kan menyebabkan adanya permasalahan interferensi ya. Karena itu eh, menghasilkan gelombang radio yang mempunyai frekuensi yang sama. Yang kedua, sinyal informasi mempunyai frekuensi yang relatif rendah untuk sinyal informasi. Di garis bawahi, sinyal informasi mempunyai frekuensi yang relatif rendah. Efisiensi transmisi dan penerimaan gelombang radionya juga pada frekuensi yang rendah. Nah, dalam teknik modulasi untuk modulasi AM ini, kita akan belajar yang namanya ada frekuensi karier, ada ini ya, sinyal karier, terus ada juga sinyal informasi. Itu harus dibedakan, harus mengerti dulu mana yang termasuk karier, mana yang termasuk sinyal informasi. Bisa jadi ketika suatu pengirim transmitter ya, pengirimnya mengirimkan suatu informasi, ketika di penerima, informasi itu tidak bulat diterima informasi saja, bisa jadi ada sinyal kariernya, ada, tambahannya gitu, tergantung dari ketika, lewat pengiriman itu apakah ada, di perjalanannya itu di kanalnya nanti ada sinyal kariernya nemplok gitu. Jadi ketika diterima di, eee, RX-nya itu kalian harus bisa tahu mana yang termasuk sinyal informasinya dan mana sinyal kariernya gitu. Nah, untuk di sini karena kita menggunakan modulasi AM yang untuk yang pertama,
Nanti, eee, kita langsung ke ini ya, ke percobaan. Jadi yang pertama, ya ini tentang pengamatan hasil penjumlahan sinyal karier dan informasi. Sebentar, saya kasih yang langsung ini saja. Oke oke. Apakah sudah ada ini, eee, pergantian yang saya share, yang sekarang yang saya tampilkan adalah hasil percobaan untuk modulator AM Word ya? Yang Sudah, Mbak. sudah ya? Bukan lagi yang PDF ya? Sudah, Oke, Bu. sip. Nah, oke. Jadi untuk percobaan satu tentang modulator AM, yang pertama kalian coba adalah pengamatan hasil penjumlahan sinyal karier. Nanti silakan membuat, merangkai seperti rangkaian di bawah ini di multisip. Terus kemudian kalian atur frekuensi sinyal kariernya 15,9 kilohertz dengan 10 volt peak, kemudian frekuensinya LF 950 Hz dengan 2 volt peak. Nah, jadi disesuaikan dengan yang ada di gambar ini ya. Terus jangan lupa nanti juga disambungkan ini. Nah, kadang ada juga untuk mungkin kalau yang LJ sudah pengalaman, kalau yang PJJ kadang itu nanti karena baru pertama menggunakan multisim, kemungkinan ada yang kelupaan ketika merangkai. Lupa nggak disambungkan, atau juga ini, lupa dikasih ground untuk di osiloskopnya, jangan lupa dikasih ground ya, terus tetap, ada VCC di sini, gitu. Jadi disesuaikan dengan di gambar. Nah, untuk hasilnya, untuk hasil pengamatan yang pertama. Pengamatan apa ini tadi? Pengamatan hasil penjumlahan sinyal karier dan sinyal informasi, nanti hasilnya akan seperti ini. Pada osiloskop terlihat ada bahwa sinyal tersebut merupakan hasil penjumlahan dua sinyal sinus, yakni sinyal LF dan juga sinyal HF, eee, sehingga akan terjadi perubahan bentuk dari sinyal HF mengikuti perubahan pada sinyal LF-nya, gitu. Penjumlahan 2 sinyal ini bukan merupakan suatu proses modulasi, tetapi proses penjumlahan 2 sinyal yang mempunyai frekuensi sangat berbeda. Untuk awal kita ngamati dulu penjumlahan dari sinyal HF dan sinyal LF-nya, di mana sinyal LF ini sebagai sinyal informasi dan sinyal HF-nya adalah sinyal kariernya. Itu untuk, ini ya, ini boleh di-screenshot atau difoto silakan karena yang saya kasih adalah nanti yang PDF-nya, yang ini, gitu. Terus kemudian jangan lupa simpan dan catat hasil settingan osiloskopnya tadi, sampai keluar ini ya, keluar hasilnya. Untuk yang kedua, yakni pengamatan bentuk gelombang sinyal AM, untuk, pengamatan bentuk sinyal AM-nya nanti akan muncul seperti ini. Jadi ini tinggal dimodifikasi beberapa dari, poin yang A, ditambahkan sedikit. Nanti kalian ketika mengerjakan kelihatan mana yang ditambahkan. Nah, hasilnya seperti ini. Nih, hasil tampilan osiloskopnya merupakan hasil proses modulasi AM. Nah, di sini sudah mulai masuk proses modulasinya. Di mana terdiri dari proses penjumlahan antara sinyal informasi LF dengan sinyal karier. Kemudian hasil penjumlahan sinyal tersebut digunakan sebagai input dari rangkaian modulator AM menggunakan komponen transistor, induktor, dan resistor gitu. Ini biar kelihatan.
pada kaki kolektor dari transistor tadi, nih ya. Nah, ada transistor di situ, nanti kamu lihat mana yang termasuk kaki transistor kakinya ada apa aja sih? Ada apa aja kakinya transistor? Halo? Basis kolektor emitter kalau nggak salah basis. Basis, kolektor, sama emitter. Oke, nanti dilihat pada kaki kolektor dari transistor digunakan sebagai output rangkaian modulator, output kolektor sebagai input rangkaiannya. Eee, Kaki kolektor dari transistor sebagai output rangkaian modulator AM dengan bias transistor berasal dari sinyal penjumlahan tersebut. Nanti akan ada perubahan amplitudo sinyal kariernya sesuai dengan perubahan amplitudo dari sinyal informasinya, gitu ya. Dan ini sejalan sama di teori di mana proses modulasi AM itu adalah suatu proses perubahan sinyal kariernya berdasarkan perubahan amplitudo sinyal frekuensinya. Makanya hasilnya seperti ini untuk pengamatan yang kedua. Oke, lanjut. Yang ketiga, yang C adalah pengukuran indeks modulasinya. Nanti kalian ukur, kalian cari dulu E max sama E min-nya untuk bisa mengetahui indeks modulasinya. Jadi, E min ini sebagai A-nya, E max-nya sebagai B-nya, kemudian jangan lupa dimasukkan ke rumus yang enggak ada di sini, adanya di, PDF-nya. Nah, di rumus ini ya tadi ya, ada rumus di sini. Nah, nih, mencari indeks modulasi. Nih, jadi dari rumus 1.1 ini diturunkan ke 1.2, 1.3. Nah, lebih mudahnya, pakai ini, jadi E min-nya di dimisalkan A dan E max-nya dimisalkan B. Jadi untuk indeks modulasi, M sebagai indeks modulasi, M sama dengan B min A atau E max min E min per E max plus E min dikali 100%. Nah, di sini, ini sebagai contoh dia, menghasilkan indeks modulasinya 50%. Oke. Jadi untuk yang perlu diperhatikan di sini, untuk nilai indeks, modulasi itu di ring antara 0 sampai M sama, kurang dari 0 sampai kurang dari sama dengan 1. Itu sesuai dengan modulasi teori modulasi AM-nya, tuh. Nanti jangan lupa di, analisa ya. Terus kemudian oke, cukup dulu aja sampai di ini, sampai C yang metode osiloskop 1. Nah, nanti selanjutnya untuk, metode osiloskop 2 yang metode trapezoidal bisa kalian lanjutkan untuk di minggu depan. Jadi dilanjutkan di minggu depan. Jadi satu modul ini di-split untuk 2 pertemuan. Atau kalian mau dilanjut sampai ke ini ya, ini kan tadi masih, bentar, masih metode osiloskop 1. Nah, kalian kalau mau dilanjutkan,
metode osiloskop 2, metode trapezoidal, terus nanti ada metode spektrum analyzer, monggo. Gimana kesepakatannya? Mau dilanjut dalam satu kali pertemuan sampai metode trapezoidal dan juga metode spektrum analyzer-nya juga apa ndak? Tinggal 2 sih. Gimana? Atau cuman sampai metode osiloskop 1 aja? Halo? Gima ini ada 44 orang, tidak ada jawaban. Oke, karena tidak ada jawaban, berarti langsung Mohon lanjut izin dulu. langsung lanjut aja ya, sampai metode spektrum analyzer. Jadi untuk yang kedua, ya ini metode osiloskop 2, metode trapezoidal. Nanti yang kalau metode osiloskop 1 tadi masih pakai satu channel ya, kalau dilihat dari gambar rangkaiannya. Untuk yang trapezoidal, itu kita pakai 2 channel untuk di osiloskopnya, satu, pengamatan dari output di transistornya sebagai modulator AM-nya, terus yang kedua untuk output low frekuensinya. Jadi kita lihat sinyal informasinya gitu ya. Nah nanti, akan muncul hasilnya ini, menyerupai trapezoidal. Ini untuk yang metode kedua, metode trapezoidal. Jangan lupa diukur indeks modulasinya sesuai dengan rumus yang ada di, modul. Terus kemudian diulangi langkah 1 sampai dengan 3 dengan mengubah-ubah frekuensi dan amplitudo kedua sinyal, pakai rangkaian ini. Untuk indeks modulasinya 100%, kalau yang tadi 50% ada ini ya, ada pemotongan, kalau di 100% akan terlihat utuh trapezoidalnya. Nanti M-nya, dirubah lagi ke 150, nanti akan terlihat ada overmodulasi seperti ini. Oke, itu untuk yang, metode trapezoidal. Selanjutnya untuk yang metode spektrum analyzer, kita di sini osiloskopnya silakan diganti dengan spektrum analyzer. Nanti akan nampak seperti ini, hasil di spektrum analyzer-nya. Nah, ini menunjukkan bahwa sinyal AM, dari tampilan spektrum analyzer, di situ ada, menampilkan spektrum sinyal AM, di mana terdiri dari 3 frekuensi, yakni ada frekuensi LSB, carrier, dan juga USB-nya. Nanti, silakan diberi tanda mana yang termasuk sinyal LSB, mana yang carrier-nya, jadi tinggal dikasih panah gitu ya, mana carrier, mana LSB, dan mana USB-nya. Oke, seperti itu. Nah, nanti jangan lupa untuk, apa ini namanya, untuk laporannya, kalian laporannya mau kelompok atau masing-masing? Untuk yang PJJ kemarin dibuat kelompok 2 orang 1 laporan, Bu. Oh ya, yang PJJ kelompokan ya, 1 kelompok 2 orang. Yang untuk RPL gimana? LJ? Mau kelompokan atau mau pribadi masing-masing? Mungkin kelompokan boleh, Bu. Kelompokan ya. Untuk yang
Oke, untuk yang apa ini namanya, yang LJ belum membuat kelompok ya, silakan membuat kelompok. Nanti satu kelompok itu 2 orang, untuk yang RPL ya. Sorry, ya untuk yang LJ, saya minta, siapa PJ-nya untuk yang LJ? LJ siapa? Komisi mohon izin menjawab, Bu. Untuk saat ini, tadi masih belum ada PJ, tapi jika, sampai saat ini belum Mhm. ada, mungkin saya bisa jadi PJ, Bu. Berarti ini ya, saya, pasrahkan ke siapa? Panggilannya Rahma? Najwa, Bu. Najwa? Oke. Saya pasrahkan ke Najwa ya, saya anggap PJ-nya ya, Najwa ya. Baik, terima kasih, Bu. Oke, silakan untuk, Najwa membuat, Google Drive, nanti silakan ditaruh di deskripsi grup. Nanti untuk linknya taruh di deskripsi grup ya. Jadi dan di-open semuanya bisa akses. Nanti selanjutnya saya minta untuk setiap kelompok biar membuat, apa ini namanya, membuat kelompok, satu kelompok 2 orang. Nah, nanti setelah itu silakan masing-masing kelompok membuat folder sendiri-sendiri di link Google Drive-nya. Jadi bukan Najma yang bikin, biarkan kelompok masing-masing. Gitu ya. Baik, Bu. Bentar, kalau gitu saya nunggu list dari, yang LJ. Silakan mulai membuat grup. Yang LJ silakan mulai list, grupnya siapa aja itu namanya. Sudah saya beri formatnya untuk kelompok STD LJ. Yuk sambil saya tunggu untuk kelompok STD LJ. Untuk kelompok yang untuk yang reguler, untuk yang belum absen silakan absen 1 menit lagi, absennya mau saya tutup, saya pindah ke absennya LJ. Rahma ini yang panggilannya Wawa itu tah? Salah, Najwa ini yang panggilannya Wawa itu tah? Iya, Bu. Oh, kamu Tawa. Oke, Bu. Tuh, kamu ini sudah sudah lulus D3 toh? Sampun, Bu. Sekarang ini LJ-nya saya. Oh, pantesan. Soalnya kontaknya masih saya simpan namanya Wawa. Oh. Wah, ayo bikinkan ini, Wah. Bikinkan link Google Drive-nya. Nah, link Google Drive-nya terus taruh di deskripsi grup. Oke, Bu. Yuk, sambil nunggu teman-temanmu ngelis ini loh. Untuk yang reguler, saya tutup ya. Ini ada 4 orang yang belum absen, ada Farhan Dava, Arfian Dana, Nur Hamizan, sama Muhammad Islahuddin Al-Baihaqi. Ayo saya kasih waktu 1 menit, 19.57 saya tutup untuk absensinya. Ayo saya ingatkan, Farhan Dava, Muhammad Arfian Dana, Muhammad Nur Hamizan, Muhammad Islahuddin Al-Baihaqi itu belum absen. 19.57 saya tutup absensinya, saya pindah ke LJ.
yang kan ada yang tiba tiba topik dan lain-lain, tapi topik bebas. Minimal berapa Pak? 3 Pak? Ya mungkin 2 atau 3 enaknya. Nah, kalau saya malah mikir minimal 1 saja Pak. Minimal 1 aja. Ya minimal 1. Mungkin kan karena ini kan gini kategorinya untuk video kategori kedua. Kalau banyak kan bisa kelas atau buat sesi yang anak lagi magang. Kalau dia harus pilih 3 stop kayaknya soalnya kelompok magangnya juga mungkin kan cuma 3 orang atau 2 orang juga. Nah, jadi kayaknya disuruh pilih 1 aja, pilih 1. Maksimalnya bebas Pak, mereka mau pilih 5-nya juga nggak apa-apa. Minimalnya 1 aja. Ya nggak apa-apa. Ya, kalau minimal 3 mungkin mereka bakalan Oke, silakan sekarang untuk kelasnya Nafi, kelasnya Wawa untuk absen. Absennya sudah saya buka. Kelasnya Wawa masih 7 kelompok. Di sini ada 28 orang. kategori 1. Kalau 28, 2 orang harusnya ada 14 kelompok. Berarti pilih yang mana yang niat kita bakalan ya kita juga screening karena takutnya ada yang mengajut sampah ya bulan ke posting ya kita juga bakal screening dan sebagainya lebih oh iya Pak Diki Abdul mau konfirmasi jadi yang video kategori 2 itu iya Wah, sudah ditaruh di ini, deskripsi grup. Ini sedang saya paste Bu untuk di deskripsi grup. Oke, ditaruh di deskripsi grup ya, biar nggak ketimbun sama teman-temanmu. kalau saya Oke, itu untuk kelasnya Wawa, silakan membuat folder masing-masing di Google Drive. Nanti untuk pengumpulan laporannya bisa langsung ke foldernya masing-masing ya. Jadi nanti di foldernya nanti untuk pengumpulan laporannya langsung di folder sesuai kelompoknya masing-masing ya. buat video itu yang mewakili satu kelas atau individu tetap bisa mewakili. Oh
ya, Pak. Bisa punya rekapan juga ya? Oke, untuk kelas RPL dan juga kelas LJ, modulnya sudah saya kirim, bisa langsung di-download, bisa langsung dimulai dikerjakan. Untuk minggu depan, jangan lupa sebelum, praktikum nanti saya akan cek untuk laporan percobaannya ya. Jadi langsung langsung lapres saja, hasilnya bisa di-screenshot, ditaruh di apa ini, di laporanmu. Jadi kalian tidak perlu membuat laporan pendahuluan, laporan sementaranya tidak perlu, langsung laporan resmi aja. Jadi nanti, bisa untuk formatnya bebas, terserah kalian, bisa langsung, tapi jangan lupa diberi cover-nya tertulis nama mata kuliah, nama kelompok, dan juga dosen pengampu. Oh, sama percobaan apa itu, biar ada rekapnya. Formatnya bebas, terserah kalian mau sekreatif mungkin menyusunnya seperti apa, gitu ya. Dari sini ada yang ditanyakan nggak? Sudah jelas, Bu. Dari Fazila sudah jelas, dari kelasnya Wawa? Ya, ada yang ditanyakan, Bu. Oke, cukup jelas ya semuanya. Kalau gitu saya cukupkan untuk pertemuannya, jadi kalian bisa praktikum mandiri. Kalau memang nanti ada kendala, ada pertanyaan mungkin, "Bu, saya tidak menemukan, case-nya mungkin, Bu, saya nggak menemukan osiloskop itu di bagian mana?" Nanti silakan, ditanyakan di grup saja, atau, "Bu, ini apa ya, Bu, ya namanya?" Gitu. Nah, nanti bisa saya spill-kan di grup, "Oh, namanya ini, silakan dicari pakai keyword ini," gitu. Ya, silakan nanti ditanyakan di grup, karena bisa jadi pertanyaanmu juga pertanyaan yang lain, cuman yang lain nggak berani untuk bertanya, gitu. Oke, jaga kesehatan semuanya. Untuk kuliah praktikum malam hari ini saya cukupkan. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, hati-hati ya semuanya.